Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan bahas tentang kuliah pertama dalam investasi syariah. Jadi yang akan dibahas kali ini adalah tentang dasar dari investasi syariah itu sendiri. Tapi sebelumnya tentu saja sebelum membahas tentang investasi syariah, tentu saja investasi harus dibahas terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari, walaupun kadang apa yang kita pelajari ini adalah ilmu-ilmu umum ya, ilmu keduniaan lah bahasanya itu. Tapi sebetulnya ini bukan hanya tentang ini itu ilmu umum atau ilmu Quran atau ilmu hadis atau apapun, karena pada intinya itu bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya apa yang kita pelajari itu kok itu bermanfaat, maka itu pasti juga merupakan ilmu agama. Artinya itu merupakan perintah agama juga. Jadi sebetulnya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan dasar investasi. Yang pertama mengenai definisinya dulu. Jadi investasi itu merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Kata kuncinya ada masa saat ini dan masa yang akan datang. Artinya sebetulnya kalau seseorang berbicara mengenai investasi, dia tidak sedang berbicara mengenai apa yang dilakukan hari ini, tapi apa yang dilakukan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Memikirkan masa depan, mudahnya seperti itu. Tapi masa depan yang dibahas di sini adalah masa depan kalau di dalam investasi konvensional ya adalah masa depan di dalam di dunia. Tapi kalau kita berbicara mengenai investasi syariah, masa depannya itu lebih jauh. Jadi masa depan di dunia, bahkan juga masa depan di akhirat. Contohnya di sini adalah yang pertama, misalnya seorang berinvestasi saham dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain atau penjualan saham di masa yang akan datang atau dividen. Yang kedua, waktu yang kita korbankan, waktu yang diinvestasikan untuk belajar, itu juga investasi. Jadi pada intinya, kalau kita berbicara makna investasi secara umum, belajar pun itu adalah investasi, karena pada intinya memikirkan tentang masa depan. Lalu kegiatannya. Jadi pembahasannya itu akan lebih dititik beratkan pada investasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset ya, finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan ya, marketable securities. Jadi pembahasannya itu nanti lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan sekuritas. Bahasa di dalam pasar modal efek. Efek itu adalah surat berharga. Nah, bisa dalam bentuk reksadana, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Kegiatan investasi itu dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real, misalnya ya. Kalau real itu artinya sesuatu yang nyata, ya tanah, rumah, emas, mesin, dan lain sebagainya. Kalau aset finansial itu seperti deposito, saham, obligasi, option, warranty, garansi, ya, futures, ya. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga. Jadi titik berat dari kegiatan investasi yang akan dibahas di dalam investasi syariah itu yang ini. Definisi dan jenis investor. Investor itu ada dua, ada yang individual, institutional. Jadi kalau secara garis besar orang yang berinvestasi itu disebut sebagai investor. Investor sendiri itu ada dua, yaitu individual sama institutional. Individual disebut juga sebagai retail investor. Investor institusional biasanya itu terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, dan juga lembaga dana pensiun dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan investor itu tidak harus dalam bentuk nasabah, artinya manusia, individu itu bukan. Dia juga bisa dalam bentuk organisasi. Bank pun bisa berinvestasi. Lembaga bisa berinvestasi ya, dan lain sebagainya. Hubungan antara investasi dengan konsumsi. Jadi kesejahteraan moneter itu ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat present value dan masa datang ini salah ketik ya, saat ini dan saat yang akan datang.
Lalu selain itu, orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Ibaratnya kayak semacam business planning atau money planning ya, jadi financial planning. Karena yang namanya investasi berdasarkan dengan konsumsi itu kalau di dalam dunia ekonomi, kebutuhan konsumsi itu bukan hanya tentang saat ini tetapi juga yang akan datang. Dan kita harus menghitung juga tentang inflasinya, menghitung juga tentang perkembangan peradaban, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Karena 10.000 hari ini berbeda dengan 10.000 yang akan datang. Memikirkan masa depan anak, keturunan misalnya, itu misalnya 10 juta itu cukup untuk sekolah 1 tahun misalnya, untuk pendanaan misalnya, itu tidak akan cukup untuk 10 juta digunakan di masa yang akan datang. Financial planning berkaitan dengan konsumsi di dalam investasi. Itu memikirkan antara yang dikonsumsi untuk hari ini dan yang akan datang. Sebetulnya kalau kita lihat dari konsep ini, kalau kita tarik ke konsep yang ada di tasawuf ya, itu sebetulnya agak bertentangan ya. Karena kalau di dalam tasawuf itu sebetulnya manusia itu selalu berpikir besok akan mati kan gitu. Makanya ini perlu ada keseimbangan. Keseimbangan bagaimana kita mempelajari konsep investasi secara syariah, secara fikih mudahnya gitu, tapi juga diimbangi dengan mempelajari juga bahwasannya di dalam agama kita juga mengenal konsep tasawuf, di mana mengenal apa yang kita lakukan hari ini itu ya untuk hari ini, besok ya besok, itu kalau dalam tasawuf. Lalu gimana? Berarti konsep investasi syariah itu bertentangan dengan tasawuf. Ya sebetulnya bisa dikatakan secara garis besar seperti itu. Tapi sebetulnya itu juga tidak perlu kita pandang sebagai pertentangan, kita pandang sebagai penyeimbang. Tasawuf adalah penyeimbang, investasi adalah jalan fikihnya gitu. Tasawuf adalah jalan agar tidak terjadi kecewaan kan gitu, karena ya itu tadi terlalu banyak memikirkan dunia itu juga tidak baik. Lalu nilai waktu terhadap uang. Jadi present value, future value. Jadi pada intinya itu ya, uang hari ini dan uang yang akan datang. Present value nilai hari ini, future value nilai yang akan datang. Itu berbeda. Present value itu yang menjadi dasar pijakan di dalam investasi. Mengapa harus diinvestasikan? Karena PV itu berbeda dengan EV. Bahkan berkurang. Jadi nilai PV hari ini itu berbeda dengan EV. Jadi kalau misalnya 100.000 hari ini, itu boleh jadi nanti nilainya di FV atau future value itu nanti akan berubah menjadi Rp9.000, turun nilainya. Sebetulnya mata uangnya sama, cuman yang berbeda adalah harganya. 10.000 bisa untuk membeli beras 1 kilo misalnya, 1 tahun yang akan datang sudah tidak bisa. IDPV dan EV itu uang saat ini akan bernilai lebih atau kurang di masa mendatang meski dalam jumlah yang sama. Hal ini disebabkan efek inflasi dan juga resiko yang dapat dihindari karena uang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Ya, konsep present value. Saya kira mudahnya present value itu diskonto ya, dia kaitannya dengan diskonto. Jadi suatu nilai yang ada di masa mendatang itu didiskontokan untuk setara dengan nilai yang diinvestasikan hari ini. Pentingnya investasi adalah untuk menjaga antara keuntungan investasi dengan inflasi. Paling mudah itu misalnya kita berbicara deposito. Deposito itu adalah cara agar uang yang disimpan itu tidak mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat marginnya, keuntungan dari deposito itu hanya sedikit di atas inflasi biasanya. Artinya kalau uang kok disimpan lalu didepositokan, itu ya ada keuntungan, tapi karena adanya inflasi sebetulnya keuntungannya itu sangat kecil sekali. Tapi setidaknya deposito itu menjaga agar nilai future value itu tidak berkurang, tidak lebih sedikit daripada present value. Gambaran besarnya, present value itu merupakan konsep yang menyatakan jumlah uang saat ini lebih bernilai dan jumlah yang sama di masa depan. Uang hari ini lebih bernilai daripada uang di masa yang akan datang.
seorang pekerja diberi pilihan. Nah, ini contoh saja ya. Jadi ini juga contoh dalam sehari-hari, saya kira banyak sekali. Ini pula kadang yang menjadi perdebatan, apakah bunga bank itu riba atau enggak dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya si peminjam uang itu tidak mengambil keuntungan, sebetulnya nilai hari ini berbeda dengan nilainya yang akan datang. Maka sebetulnya itu juga merugikan bagi si peminjam uang. Kalau misalnya kita pinjam bank hari ini 1 juta, tahun depan kok membayarnya masih 1 juta, itu sebetulnya kita bisa katakan bank itu rugi, karena 1 juta hari ini itu lebih bernilai daripada 1 juta di masa yang akan datang. Kalau future value tentu saja ini kebalikannya ya. Jadi kebalikan, jadi jumlah investasi yang dilakukan sekarang yang akan tumbuh seiring waktu. Alih-alih merencanakan berapa penghasilan di masa yang agak dengan menghitung berapa banyak uang yang harus diinvestasikan sekarang, rumus dalam future value hanya membuat estimasi pertumbuhan simpanan, kemudian membuat rasio pertumbuhan tetap dan investasi untuk periode waktu tertentu. Pada intinya kalau kita berbicara future value, itu adalah nilai yang diharapkan dari prediksi yang kita punya hari ini. Itulah future value. Ide utamanya yaitu bahwa uang saat ini itu mempunyai nilai yang berbeda dibanding uang di masa yang akan datang. Jadi sama aja ya. Jadi ini hanya kebalikan dari future value. Pada intinya kalau present value itu, kalau tadi ya konsep present value itu adalah nilai future value yang didiskontokan. Kalau future value berarti nilai present value yang dinaikkan. Yang dinaikkan sesuai dengan margin margin keuntungan dari instrumen investasi yang dipilih. Mungkin bahasanya cukup jelimet, nanti akan lebih paham kalau sudah sampai ke contohnya. Tapi setidaknya pada intinya sebetulnya antara present value dan future value itu terdapat satu benang merah tadi ya yang harus diingat. Nilai uang hari ini itu lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Dan itu terjadi di semua mata uang. Bahkan dolar sekalipun. Kalau emas bagaimana? Kalau emas kita bisa katakan dia adalah uang. Dia bukan mata uangnya, dia uang lah. Karena memang uang itu kan dulu emas ya. Dia adalah suatu aset misalnya. Aset yang nilainya itu paling stabil. Emas dan perak. Tapi kalau kita berbicara currency, mata uang, rupiah, dolar, rupiah, yuan, pound sterling, dan lain sebagainya, itu akan selalu mengalami inflasi. Kenapa bisa demikian? Itu agak jelimet kalau kita bahas secara lebih. Itu teori ekonomi makro ya, Anda silahkan pelajari sendiri. Mengapa kok inflasi itu merupakan sebuah keniscayaan. Oke, sekarang kita berbicara mengapa. Mengapa harus ada investasi? Yang pertama, menjaga harta tidak berkurang nilainya. Jadi, kalau misalnya uang itu didiamkan di dalam dompet dalam waktu yang lama atau disimpan di lemari dalam waktu yang lama, itu sebetulnya dia akan mengurangi uang itu sendiri. Kenapa demikian? Karena akan adanya inflasi. Berbeda kalau Anda memiliki aset real, misalnya tanah, emas, yang memiliki prospek kecenderungan bahwasannya nilainya itu akan tetap, bahkan bisa naik. Itu lebih baik Anda menyimpan aset-aset real itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai dana, uang, didiamkan, itu sama saja mengurangi nilai uangnya. Jadi tujuan utama adalah agar menjaga nilainya tetap. Sebetulnya bukan hanya tetap, kalau investasinya bagus, itu juga bahkan bisa meningkat. Yang kedua, menghindari penimbunan harta. Kalau ini sudah masuk juga ke konsep syariah. Karena di dalam agama Islam, penimbunan harta itu sebetulnya tidak dibenarkan. Kenapa tidak boleh ditimbun? Karena ketika ditimbun, itu nanti akan menghalangi perputaran ekonomi di masyarakat sekitar. Makanya pemerintah sering menggalakkan, ayo beli, naikkan daya beli. Bagi yang punya uang silahkan belikan, belanjakan uang Anda. Kenapa harus seperti itu? Agar ekonomi berjalan. Kalau misalnya kita tidak mau membelanjakan uang, kita punya uang banyak, surplus. Sebetulnya kalau ingin menggerakkan roda perekonomian di masyarakat sekitar kita, maka salah satu caranya adalah dengan membelanjakan.
Tapi kalau misalnya terlalu iman, terlalu sayang dengan uangnya sehingga wah kalau dibelanjakan tok padahal saya tidak terlalu butuh kok kayaknya kok terlalu imannya gitu misalnya. Langkah kedua adalah investasi. Karena dengan investasi tetap bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, apalagi kalau investasinya di sektor real. Digerakkan untuk sektor-sektor yang langsung masuk ke ekonomi masyarakat. Itu lebih baik. Yang ketiga adalah pertemuan antara surplus dana dengan defisit dana. Ibaratnya ada orang yang tidak punya dana tapi punya usaha, atau sebaliknya orang nggak punya usaha tapi punya dana. Itu ditemukan dengan konsep investasi. Lalu kita berbicara syariah sekarang. Kalau kita berbicara syariah, maka sebetulnya di sini yang paling menjadi tolak ukur adalah hal-hal yang melanggar fikih muamalah mampu untuk dieliminasi atau tidak. Karena kita kalau kembali ke dasar usul fikihnya, orang-orang ekonomi syariah harus paham ini bahwasanya di dalam muamalah segala sesuatunya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim, kan gitu. Jadi semuanya boleh kecuali yang dilarang. Artinya apa? Kalau kita berbicara investasi pasti di dalamnya juga ada hal yang dilarang. Maka dari itu investasi syariah itu hadir dengan mengeliminasi hal-hal yang dilarang tersebut. Yang paling utama itu ada 3, ada riba, penambahan, tambahan, gharar, penipuan, maisir, perjudian. Ya, jadi 3 hal ini yang paling umum. Ini nanti ada hal yang lebih spesifik, tapi yang 3 hal ini yang paling umum. Ketika sudah dieliminasi, maka sebetulnya investasi tersebut sudah termasuk dalam investasi syariah. Jadi kita mulai untuk menghilangkan stigma juga bahwasannya investasi syariah itu biasanya cuma sama tapi cuma diganti dengan bahasa Arab, kan gitu. Yang semula akadnya itu misalnya kerjasama jadi mudharabah, jadi cuma pakai bahasa Arab. Apakah seperti itu benarnya? Tidak. Kita harus menghilangkan stigma itu dengan benar-benar memahami bahwasannya di dalam investasi syariah itu benar-benar bukan hanya tentang nama, tapi juga tentang substansi di dalamnya, akad-akadnya, jenis bisnisnya itu memang mampu untuk mengeliminasi riba, gharar, dan juga maisir. Instrumennya sekarang ini juga ada di RPS-nya, silahkan Anda cek Dropbox-nya di tab di folder investasi syariah. Itu ada RPS di sana yang juga secara garis besar membahas tentang hal ini. Walaupun untuk RPS-nya mohon maaf itu agak berbeda dengan apa yang akan kita praktekkan dalam perkuliahan, karena kuliah daring sama offline memang agak berbeda. Yang jelas investasi syariah itu instrumennya setidaknya ada 6 yang mungkin paling penting untuk dibahas. Yang pertama adalah investasi pada deposito di bank syariah. Jadi sebetulnya sama aja dengan deposito di awal ya, untuk deposito pada umumnya, tapi bedanya banknya itu bukan bank konvensional tapi bank syariah. Yang kedua reksadana, yang ketiga sukuk obligasi, ada saham syariah, peer-to-peer lending yang syariah juga tentu saja, lalu zakat, infak, sedekah. Walaupun untuk yang keenam ini sebetulnya prospeknya bukan tentang bagaimana menginvestasikan untuk dunia tapi untuk akhirat kalau untuk yang keenam ini. Tapi ini juga masuk dalam ranah investasi, karena sebagaimana yang kita pelajari tadi di awal, investasi itu memikirkan masa depan. Dan di dalam syariah Islam yang nama masa depan itu bukan tentang sebelum mati tapi juga setelah mati. Oke. Itu saja pengantar dari saya tentang investasi, dasar-dasarnya. Besok kita akan mulai untuk mempreteli satu-satu. Deposito itu apa, reksadana itu apa, dan seterusnya. Nanti materinya kita bahas satu persatu. Nanti untuk soal sebagai absensi dan juga tugasnya nanti saya share via WA group. Sama dengan grup yang ekonometrika ya, ekonometrika investasi syariah dalam satu grup saja, nanti soalnya ada di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.